Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Video hari ini saya akan cerita mengenai workshop properti yang pernah saya ikuti yang berkesan buat saya ya. Silahkan simak videonya sampai selesai. Teman-teman, kalau dibilang workshop, seminar, pelatihan, itu saya sangat hobi sekali ya ikut ya. Jadi investasi ilmu itu menurut saya itu sangat penting sekali. Nah, kalau teman-teman tanya ya, banyak orang yang tanya, workshop-workshop apa saja yang pernah saya ikuti gitu. Sebenarnya workshopnya banyak sekali. Kalau di properti pun juga saya ikut beberapa workshop tentang properti ya. Nah, ini saya akan ceritakan beberapa workshop yang menurut saya itu berjasa buat saya ya, berjasa dan mengubah saya bener-bener yang dulu dari nggak tahu apa-apa sampai sekarang saya bisa udah cukup ya dalam tanda kutip bisa dibilang saya cukup jago lah di properti gitu. Nah, workshop yang pertama kali yang pernah saya ikuti tentang properti itu mentornya namanya Pak Cipto Junaidi ya. Nah, teman-teman mungkin kalau yang zaman dulu-dulu pemain properti juga pasti tahu ya, itu jargonnya kan selalu bagaimana beli properti tanpa modal, tanpa hutang, tanpa tunggu harga murah. Wah, bombastis sekali gitu. Nah, waktu itu saya sebagai orang yang pemula, newbie, saya waktu itu nggak langsung ikut workshopnya. Saya waktu itu ikut seminarnya dulu, seminar perkenalan ya, bayar 100.000 kalau nggak salah, terus setelah itu baru diarahkan untuk masuk ke workshopnya. Nah, banyak yang bilang ya, bagi orang yang benar-benar sudah pengalaman di properti, banyak yang bilang bahwa workshop itu sebenarnya hanya menjual mimpi sebenarnya. Karena secara teori itu memungkinkan, tapi secara praktek sangat sulit untuk dilakukan. Cuma teman-teman nggak masalah ya, kalau teman-teman ikut workshop apapun, pelatihan apapun, seminar apapun, itu sejelek-jeleknya workshop tersebut itu pasti ada suatu insight atau hal baru yang bisa kita ambil dari workshop tersebut. Jadi saya selalu berprinsip nggak ada yang percuma kalau kita ikut workshop. Bahkan workshop gratisan pun itu banyak sekali insight yang bisa kita ambil. Nah, waktu itu pertama kali saya ikut workshopnya Cipto Junaidi, itu saya benar-benar dibuka wawasannya. Oh, ternyata properti kayak gini toh. Oh, ternyata properti bisa begini, trik-triknya bisa begini. Secara teori saya dibuka matanya ya. Wawasan saya secara teori dibuka. Tapi apakah setelah itu bisa langsung jago, langsung praktek, langsung berhasil? Semua? Enggak ya. Jadi teman-teman nggak ada yang instan. Jadi teman-teman kalau belajar sesuatu langsung jago, wah itu hebat banget sih. Kalau saya sih nggak bisa ya. Karena yang namanya workshop itu kan hanya membuka wawasan kita. Tetap kita butuh yang namanya pengalaman, kita butuh jam terbang, kita butuh praktek di lapangan gitu. Itu yang menurut saya yang tantangan sesungguhnya itu di situ. Nah, jadi kalau teman-teman bilang workshop apa yang paling berjasa buat saya, Cipto Junaidi itu ya, meskipun ya itu sekarang udah nggak terdengar lagi sih, saya nggak pernah dengar beliau ini udah buka seminar atau workshop lagi ya. Mungkin teman-teman tahu ya sekarang kabarnya beliau ini gimana. Cuma itu yang paling berjasa ya. Karena itu yang pertama kali yang saya ikuti. Terus yang berkesan lagi menurut saya workshop properti adalah yang punyanya Pak Tung Desem Waringin, yaitu namanya Property Revolution. Nah, di situ kita diajarin ilmu-ilmu street smart ya. Jadi ilmu yang diperoleh itu dari pengalaman. Jadi bukan dari textbook. Jadi pengalaman-pengalaman itu bagaimana tipsnya untuk nego properti, cara cari properti murah, bagaimana cara akuisisi properti, pembiayaannya segala macam. Di situ banyak sekali ilmu-ilmu jalanan ya, ilmu-ilmu street smart yang saya dapatkan, dan itu juga menurut saya bagus ya. Jadi rekomen lah untuk workshopnya Pak Tung ini. Terus yang terakhir, yang workshop properti yang menurut saya cukup oke, itu adalah tentang properti minimarket ya. Jadi workshopnya Pak Pipo itu saya juga ikut, dan meskipun ya menurut saya kalau teman-teman udah expert di properti, sebenarnya nggak ada hal baru sih di apa yang diajarkan. Yang bagus di situ adalah kita tahu seluk-beluknya bagaimana berbisnis minimarket ya. Jadi bukan ke arah propertinya. Kalau dari pribadi saya jadi tahu seluk-beluk bisnis minimarket. Nah, itu juga menurut saya oke ya. Terus kalau teman-teman tanya, saya pernah ikut workshop kos-kosan nggak gitu ya? Nah, jawabannya gini. Workshop kos-kosan itu setahu saya sekarang kan ada dua ya, yang workshopnya KSI sama yang workshopnya siapa itu Antoni Sudarsono ya, namanya First Class atau apa gitu. Nah, kalau teman-teman tanya, saya nggak pernah, terus terang aja saya nggak pernah ikut dua ini. Nah, kalau yang workshop kos-kosan dua itu gimana? Kalau ditanya rekomen apa enggak, saya nggak bisa jawab karena saya belum pernah ikut. Cuma biasanya
kalau ada orang yang tanya, misalnya dia mau mau bisnis kos-kosan gitu ya, tapi belum punya kos, itu saya pasti arahinnya itu ke workshop kos-kosan yang 2 ini dulu. Lu ikut dulu yang 2 itu, lu belajar basic-basicnya, belajar ilmu-ilmu dasarnya. Setelah punya kos, saya baru arahin ke Arki. Nah, kalau teman-teman yang belum punya kos, menurut saya kalau belajar di Arki itu juga terlalu jauh karena belum punya kos. Kalau teman-teman belum punya kos, fokusnya pertama bukan ngurusin kosnya loh, fokusnya bukan manage kosnya, fokusnya adalah gimana caranya akuisisi kos dulu gitu loh. Gimana cari kos yang bagus, cari kos yang ROI-nya gede, gimana cari kos yang nggak banyak masalah, gimana cara cari kos yang bisa okupasinya bagus, itu yang penting yang untuk diajarin, dipelajari dulu. Nah itu harus masuk ke yang level dasar tadi. Nanti kalau udah punya kos, baru masuk di level lanjut, level advance, yaitu di Arki. Makanya saya sama teman-teman membuat yang namanya Arki itu ya, Asosiasi Rumah Kos Indonesia, di mana itu jadi wadah untuk semua pebisnis kos atau pemilik kos untuk masuk di situ. Disitulah kita tukar ilmu yang sesungguhnya ya, karena semua yang masuk di situ adalah praktisi kos-kosan dan ilmunya itu ya memang berkembang terus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu berkembang terus. Oke teman-teman, ya itu ya cerita saya sekilas tentang workshop-workshop properti. Sebenarnya semua workshop itu bagus, tinggal worth it apa enggak ya dengan uang yang kita keluarkan. Karena kalau workshop yang bagus itu uang yang kita keluarkan itu kita nggak nyesel gitu. Tapi kalau workshop yang biasa-biasa atau yang jelek, itu setelah kita ikut workshopnya kita nyesel. Waduh, ini gue merasa terlalu mahal nih bayar workshop itu gitu. Nah tapi semua workshop, semua seminar, semua pelatihan, semua pasti ada sesuatu yang baru yang kita bisa pelajari. Pasti semua ada insight-nya, meskipun insight-nya cuma sederhana, cuma kecil, tapi pasti ada sesuatu yang baru. Dan yang paling bisa dipastikan kita dapat adalah kalau kita ikut seminar atau workshop, kita dapat kenalan gitu, karena kita dapat teman-teman yang baru gitu. Oke teman-teman, itu ya sekilas sharing saya tentang workshop-workshop yang pernah saya ikuti. Semoga berguna. Jadi kalau teman-teman mau ikut workshop ya, ini sebelum saya akhiri, saya kasih satu tips terakhir ya. Kalau teman-teman mau belajar properti tapi bener-bener masih buta tentang properti dan nggak punya modal, saran saya nggak usah ikut workshop berbayar yang mahal dulu. Saran saya ikutlah seminar-seminar yang murah-murah yang hanya membahas kulit-kulitnya aja, itu sebenarnya udah cukup untuk membuka wawasan. Terus yang kedua adalah jadilah agent properti. Jadi teman-teman bisa daftar ke Era, Century, terus ke banyak sih sekarang property agent yang baru-baru yang buka, itu di situ belajar. Karena di situ kita ada yang rekrutmen agent propertinya itu gratis, ada juga yang bayar cuma berapa ratus ribu doang. Itu di situ teman-teman akan diajarin macam-macam tentang basic-basic properti, jual beli properti, terus gimana cara approach customer, terus nanti kalau misalnya sudah bisa ada transaksi, belajar gimana caranya hubungan sama notaris, sama bank, kenalan sama orang bank, sama orang notaris, sama orang appraisal. Itu banyak yang bisa dipelajari kalau teman-teman jadi agent properti. Saya pun dulu juga awalnya pernah jadi agent properti. Nah, kalau sudah tahu dasarnya, sudah mulai punya duit, nah barulah ikut yang workshop-workshop yang berbayar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!